Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum ibu memulai pembelajaran hari ini, kita awali pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang teks prosedur. Jadi, apa itu teks prosedur anak-anak? Betul, teks prosedur adalah langkah-langkah dalam melakukan aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Alhamdulillah sudah paham semuanya ya. Di sini ibu punya gambar. Coba kalian amati ya gambar yang akan ibu tampilkan. Nah, gambar di atas merupakan gambar apa yo? Betul sekali, gambar iklan lowongan kerja. Kalau kalian lihat iklan tersebut, kira-kira apa yang akan kalian lakukan di saat kalian ingin mencari pekerjaan? Betul, pasti kalian mempunyai keinginan untuk melamar pekerjaan di iklan tersebut kan? Nah, hari ini kita akan membahas tentang surat lamaran kerja. Apa sih surat lamaran kerja itu? Bagaimana sih cara membuatnya? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Jadi, surat lamaran kerja adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu perusahaan atau di suatu lembaga. Pada umumnya, surat ini memiliki bagian-bagian yang berisi tentang identitas diri, jasa yang diberikan, pendidikan, kecakapan atau keahlian, serta pengalaman. Nah, yang kedua, ada jenis surat lamaran kerja. Jenis surat lamaran kerja ada dua jenis, yaitu yang pertama, model gabungan. Surat lamaran model gabungan yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Dan yang kedua, surat lamaran kerja model terpisah. Surat lamaran kerja model terpisah adalah surat lamaran kerja yang dipisahkan dari daftar riwayat hidup. Cara membuat surat lamaran kerja. Yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, gunakan kata-kata yang sopan. Yang ketiga, gunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang keempat, jaga agar tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah-kaidah ejaan. Yang terakhir atau yang kelima, ada lengkapi bagian-bagian surat seperti hal, tempat atau tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Jangan lupa ya. Selanjutnya, ada sistematika surat lamaran kerja. Sistematika surat lamaran kerja sebagai berikut. 1. Tempat dan tanggal lahir pembuatan surat. 2. Lampiran dan perihal. 3. Alamat surat. 4. Salam pembuka. 5. Alenia pembuka. 6. Isi. 7. Penutup. 8. Salam penutup. 9. Tanda tangan dan nama terang. Nah, dari hal-hal tersebut, kita juga harus memperhatikan beberapa hal dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan. Hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kedua, format penulisan tersusun rapi dengan bahasa yang jelas. Yang ketiga, surat lamaran kerja hendaknya ditulis secara manual atau ditulis tangan. Yang keempat, lengkapi dengan data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan tempat melamar kerja. Kelima, lampirkan surat pendukung seperti sertifikat pengalaman kerja. Berikut ini adalah kerangka surat lamaran kerja. Tadi di bagian sistematika surat lamaran kerja, kita sudah sedikit membahas tentang apa saja yang harus ada di surat lamaran pekerjaan ya. Nah, di sini ada gambar sistematika surat lamaran kerja. Ini kan masih kosong-kosong nih. Bisa dong dijawab. Yang nomor 1 itu apa sih? Yang pertama ada tanggal dan tempat pembuatan surat. Yang kedua ada penerima dan alamat surat. Penerima dan alamat surat yang dimaksud adalah surat ini ditujukan untuk siapa dan di mana.
Misalkan, kepada Kepala Bagian Sumber Daya Manusia PT bla 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 Indonesia, Jalan Soekarno, nomor bla 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 bla. Seperti itu ya. Untuk poin ketiga, ada perihal. Perihal ini kalian pastinya diisi dong lamaran kerja. Untuk bagian selanjutnya, di poin selanjutnya ada salam pembuka. Nah, di salam pembuka ini biasanya diawali dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, setelah itu diisi dengan identitas kita sebagai pelamar. Yang terakhir ada penutup surat. Nah, penutup surat itu biasanya diisi dengan salam penutup. Biasanya di bagian ini, kalimat yang digunakan adalah surat lamaran kerja ini saya buat untuk mengajukan permohonan pekerjaan bla 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 bla. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada penutup. Bagian penutup biasanya diisi dengan kalimat demikian surat lamaran kerja yang saya ajukan, saya berharap, ya seperti itu deh pokoknya. Bagian terakhir ada tanda tangan dan nama terang ya pastinya teman-teman semuanya, jangan sampai lupa. Selanjutnya akan saya berikan terkait contoh surat lamaran kerja. Silahkan disimak terlebih dahulu terkait contoh surat lamaran kerja yang saya sajikan di atas ya. Nah, jadi itu tadi materi kita hari ini tentang surat lamaran kerja. Nah, dari apa yang kita sudah bahas tadi, apa sih surat lamaran kerja itu? Betul, surat lamaran kerja adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Selanjutnya, ada berapa jenis surat lamaran kerja? Betul sekali, ada 2 jenis ya, ada surat lamaran kerja gabungan dan surat lamaran kerja terpisah. Apa sih surat lamaran kerja terpisah itu? Betul sekali, surat lamaran kerja terpisah adalah surat lamaran kerja yang terpisah dari daftar riwayat hidup. Alhamdulillah kalian sudah memahami materi hari ini. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.